Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bahagia di dunia hanya sementara. Bahagia di akhirat selama-lamanya. Susah di dunia hanya sementara. Susah di akhirat tiada terkira. Berbunga lebat pohon rambutan. Hinggap tempua berjuntai kaki. Mari bersama belajar Al-Quran. Mengurai ayat metode Al-Hasani. Acara selanjutnya, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh, yaitu surat Az-Zumar ayat 54 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, dan pagi ini pendamping beliau Ibu Suryana Agustin dari kelas offline 1234. Dan sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh Bu Misdawati. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah insyaallah. Senang sekali melihat Pak Ustadz. Amin, Ya, amin ya semakin Allah ya sehat. Amin. Semoga Allah selalu melindungi ya Pak Ustadz. Selalu bisa Amin, amin membersamai sama-sama. kami dalam belajar Al-Quran. Juga tentunya doa untuk Ibu Umi Linda beserta keluarga besar. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan doa kita juga bersama untuk kita peserta kajian pada subuh, peserta gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT. Kita sapa juga pendamping Pak Ustadz pagi ini, Ibu Suryana Agustin. Assalamualaikum Ibu Suryana Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu pagi ini? Kelihatan cerah sekali dan kerudungnya. Warna hijau ya. Iya. Siap ya Bu ya, mulai pagi ini? Insya Allah siap. Iya, semoga dilancarkan Allah ya Bu ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, silahkan Pak Ustadz melanjutkannya. Syukran Bu Misdawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillah. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita bisa berjalan dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang berjalan ini menambah bekal kita dan tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen semua tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasanya nggak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berbuat maksiat atau melanggar perintah Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, lalu beliau pun mengakui kita sebagai umatnya,
dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita, apa alasan kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat 4. Kita bersama Ibu Suryana Agustin. Assalamualaikum Bu Suryana. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah, udah cerah begini Bu ya. Ya, Ibu di Bu. mana posisinya ini Bu? Saya sekarang tinggal di rumah di Bambu Apus Buya. Oh Bang Hapus ya. Ya. Dulu yang membawa Bu Suryana ke Al-Sani siapa Bu? Upi, Oh, Reni, Upi, dan Nisus serta Pak Datuk. oh, keluarga beliau ya. Keluarga beliau Pak. Empat itu ya. Iya. Ada hubungan famili dengan beliau Bu? Tidak ada. Mereka itu sahabat dari orang tua saya. Oh, oke. Jadi Baru lanjut, Pak. pertemanan. Iya, oke. Hmm. Baik. Ibu ada di kelas Pak Budi sekarang ya, kelas Open 34 ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, udah siap ya? Malam saya lihat masih latihan ya. Udah siap? Santai ya Bu ya. Ya. Udah siap, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu untuk memulainya ya. Pelan-pelan aja Bu ya. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Saya bersyukur kepadamu ya Allah atas hidayahmu sehingga saya mau bergabung dengan hamba-hambamu yang mencintai Al-Quran di Akademi Al-Quran Hasani. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabat-sahabatnya. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur dan menghargai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersedia dan ikhlas menjadi penerang bagi kita semua. Adalah merupakan keberuntungan bagi kita. Dan saya juga berdoa untuk Buya Haji Hasrisal Al-Hasani yang telah dengan ikhlas dan sabar menyusun gramatika Al-Quran dengan metode Al-Hasani ini. Sehingga dengan penyusunan metode ini memudahkan belakang pendidikan agama khususnya Al-Quran untuk mengerti Al-Quran. Dan saya juga berdoa untuk Buya Al-Hasani beserta keluarga. Semoga Buya beserta keluarga berbahagia agar tetap membersamai semua peserta dalam mengejar kemampuan membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Selanjutnya, saya bersyukur atas lahir dari kedua orang tua yang selalu mengingatkan saya untuk menjadi muslimah yang solehah. Mereka berdua menyebabkan saya ada di sini oleh karena ajakan dari anak-anak teman orang tua saya, anak-anak dari Datuk Majo Indo. Semoga kedua pasangan itu berada dalam surga yang sama. Amin. Serta juga saya berdoa juga untuk ayah dan ibu dari Uda Wandri yang juga adalah sahabat dari kedua orang tua saya. Tampilnya saya hari ini adalah berkat bantuan dan support serta semangat dari teman-teman sekelas, teman-teman surgawi, yaitu kelas offline 2, 3, 4
yang diketuai oleh Pak Mazwar Makmur. Teman-teman surgawi di sini yang bersama-sama membantu saya untuk berani tampil. Serta Bu Nelwati yang membuatkan PPT. Latihan-latihan di kelas, diskusi dengan Ibu Nina, Pak Muharman, Pak Master, dan lain-lainnya. Serta Yanti di Pamulang yang menemani saya belajar dan menghafal rumus-rumus gramatika. Dan semua kolega surgawi, Udawandri, Yanti, Pak Suharman, Ibu Rita, Ibu Delviani, dan semua kolega sekelas yang luar biasa, yang sangat mengkhawatirkan saya akan terlalai mengisi koper untuk dibawa pulang ke akhirat. Salam dan sayang saya kepada anak-anak, menantu-menantu yang lega melihat saya mempunyai aktivitas yang positif untuk dunia dan akhirat. Serta cucu-cucu yang melihat, mengintip dan mendengarkan omanya berusaha bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan mengerti artinya. Demikianlah ya Allah, saya bersyukur atas bergabungnya saya di sini yang dipimpin oleh Pak Budi, Pak Joko, Pak Saad Mursid, Pak Helmi, Pak Hadril, serta Ibu Meli, Ibu Nur Aini, serta tak lupa Umi Linda. Penerimaan atas diri saya sungguh berharga bagi hidup saya. Selanjutnya saya mulai melaksanakan sebagai bukti keseriusan saya, walaupun saya masih terbata-bata. Bunda. Ya, sudah. Ya. Untuk selanjutnya saya membacakan Quran surat Al-Zumar ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Selanjutnya saya akan melakukan pemenggalan. Penggalan Quran surat Az-Zumar ayat 54 terdiri atas 17 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua anibu, penggalan ketiga ila, penggalan keempat rabbikum, penggalan kelima wa, penggalan keenam aslimu, penggalan ketujuh la, penggalan kedelapan hu, penggalan ke-9 min, penggalan ke-10 qabli, penggalan ke-11 an, penggalan ke-12 ya'ti, penggalan ke-13 kum, penggalan ke-14 al-azabu, penggalan ke-15 summa, penggalan ke-16 la, penggalan ke-17 tun soruna.
Untuk selanjutnya, saya akan membacakan uraian Quran surat Az-Zumar ayat 54. Penggalan pertama, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, bentuknya kata kerja perintah. Cirinya, Dibaca dulu Bu Ani, Bu. penggalan kedua, anibu. Bentuknya kata kerja perintah. Cirinya, huruf akhir, waw sukun alif. KKP berasal dari KKSAD, tun wibuna. Waw kasroh bertukar harkat dengan nun sukun menjadi tunibuna. Kemudian untuk memudahkan bacaan, waw berubah menjadi ya sehingga menjadi tunibuna. Proses KKP dibuang ciri KKSAD tu menjadi tinu ninu nibuna. Karena polanya af'ala, maka perlu alif penolong dan harokatnya sesuai dengan pola alif fathah. Kemudian karena pelakunya antum, maka buang na ganti dengan alif sehingga menjadi anibu. Pelakunya antum. Akar katanya nawaba sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5 dalam KKSAD. Huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Nawaba menjadi naba sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya af'ala. Ada pada Munawir halaman 1472, artinya kalian kembalilah. Penggalan ketiga, ila merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan keempat, robbikum, bentuknya KBM atau kata benda majemuk. Terdiri dari robbi dan kum. Ciri kata benda majemuk, kata pertama robbi tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua, kum, merupakan kata ganti. Robbi bentuknya KKB objek tunggal. Aslinya robban karena ada huruf jar menjadi robbin. Karena bermajemuk menjadi robbi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diakhiri tanwin. Ciri objek tunggal sesuai pola. Akar kata robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ada pada Mahmud Yunus halaman
138 artinya Tuhan. Kum merupakan kata ganti, artinya kalian. Robbikum artinya Tuhan kalian. Penggalan kelima, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, aslimu, bentuknya kata kerja perintah. Ciri, huruf akhir waw, sukun alif. KKP berasal dari KKSAD. Tus limuna. Proses KKP dibuang ciri KKSAD tu karena huruf pertama akar kata sukun, sin sukun, maka perlu alif penolong. Karena polanya af'ala, harokatnya sesuai pola alif fathah. Karena pelakunya antum, maka buang na diganti dengan alif sehingga menjadi aslimu. Ada pada Mahmud Yunus 177, artinya Pelaku antum, pelaku akar kata, pelaku pola. antum, akar kata salima, pola af'ala. Ada pada Mahmud Yunus halaman 177, artinya berserahlah kalian. Penggalan ketujuh, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak, bagi. Penggalan ke-8, hu merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-9, min merupakan huruf jar. Min mengkasrohkan baris akhir kata benda setelahnya, artinya dari. Penggalan ke-10, qabli. Bentuknya KBKK khusus. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar. Karena didahului huruf jar, min, maka qabla menjadi qabli. Akar kata qabila, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'la. Ada pada Mahmud Yunus halaman 329 dan 330, artinya sebelum. Penggalan ke-11, an, merupakan huruf bermakna. An memfathahkan baris akhir KKSAD setelahnya. Ada pada buku materi halaman 36. Artinya bahwa. Penggalan ke-12, ya-tia. Bentuknya KKSAD. Aslinya ya-tiu. Karena sebelumnya ada an, maka berubah menjadi ya-tia. Ciri KKSAD diawali ya dan akhir domah. Pelakunya huwa, akar kata ataya dibaca ata. Ataya merupakan akar kata dengan dua huruf sia yang kemunculannya dalam Al-Quran berjumlah lebih kurang 90%.
ada pada buku materi halaman 32. Polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 33. Artinya dia sedang atau akan datang. Penggalan ke-13, kum merupakan kata ganti. Aslinya kum. Sukun bertemu la sukun maka menjadi kum. Berubah menjadi kumu. Artinya kalian. Penggalan ke-14. Al-azabu. Bentuknya KBSL subjek tunggal. Cirinya ada alif di antara ciri superlatif ada alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri subjek tunggal ada domah di akhir kata. Akar kata azuba, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'alun. Ada pada Mahmud Yunus halaman 259, artinya siksaan. Penggalan ke-15, summa merupakan huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ke-16, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-17, tun soruna. Bentuknya KKSAD pasif. Cirinya diawali tu dan diakhiri waw sukunna. Ciri pasif diawali tu dan huruf kedua akar kata fathah. Pelaku pasif antum. Akar kata nasora. Polanya fa'ala. Ada pada Mahmud Yunus halaman 454. Artinya kalian sedang atau akan ditolong. Arti Quran surat Az-Zumar ayat 54. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, dan berserah dirilah kalian kepadanya, sebelum siksaan datang kepada kalian, kemudian kalian tidak ditolong. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Segala kebenaran semata-mata dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga Bu Suryana ya. Gimana rasanya Bu Suryana Agustin? Lega Bu Yang. Ternyata tidak begitu menakutkan. Biasa aja, tenang. Iya Bu ya. Pas belajar kan Bu ya. Ya. Nah, banyak latihan terus ya Bu. Latihan dan latihan ya. Insya Allah akan lebih baik ketika semakin berlatih Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian bisa istiqamah Bu Surya ya. Iya Bu ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Az-Zumar ayat ke-54. Ini lanjutan ayat sebelumnya yang intinya yang putus asa dengan rahmat
Allah walaupun kita banyak dosa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu, dan kembalilah kalian. Yang kita berdosa, kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Kembalilah kepada ketentuan Allah. Kembalilah kita kepada jalan yang lurus, ya. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Patuhilah Allah, kerjakan larangannya, kerjakan perintahnya, dan jauhi larangan. Wa aslimu, dan berserah dirilah. Kalau kata Allah, kerjakan, jangan banyak tanya. Berserah dirilah. Karena kita yakin apa yang disuruh Allah pasti baik untuk kita. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya min qabli, sebelum ayat tiyakumul azab, sebelum azab datang kepada kalian. Kalau azab yang datang, kita nggak bisa berbuat apa. Kalau azab dari Allah datang, tidak satu orang pun yang bisa menolong kita. Ayat tiyakumul azab, dan bahwasanya azab datang kepada kalian. Suma, kemudian la tunsaruna, kemudian kalian tidak akan ditolong. Allah menurunkan azab, satu orang pun tidak bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Az-Zumar ayat 54 yang dibawakan oleh Ibu Suryana Agustin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagi karena sedang belajar, tentu ada salah yang tidak pada tempatnya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu semuanya, kepada moderator Bu Misdawati, kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Misdawati. Pak Ustadz, Bapak dan Ibu, demikian tadi telah kita dengarkan bersama uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya, surat Az-Zumar ayat 54. Terima kasih Pak Ustadz, dan selamat kepada Ibu Suryana Agustin.